Hai hai hai, jumpa lagi dengan Ayo Jelajah Matematika. Kali ini edisi yang ke-19. Asik! Pada penjelajahan kali ini, kita akan membahas tentang menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar gabungan. Bersama saya, Ibu Ais Widyastuti dari SMP Negeri 2 Candi, Sidoarjo. Bangun ruang sisi datar gabungan. Bagaimana yang dimaksud dengan bangun ruang sisi datar gabungan? Coba kalian perhatikan bangunan berikut ini yang terbentuk dari gabungan bangun ruang sisi datar. Yang pertama, Masjid Agung Demak. Bagian atas Masjid Agung Demak terdiri atas 5 terpotong, balok, dan 5 segi 4. Yang kedua, Monumen Proklamasi. Pada Monumen Proklamasi terdiri atas 5 terpotong dan 5 persegi. Yang ketiga, perhatikan Monumen Nasional atau yang biasa disebut Monas. Pada bagian tengahnya terdiri atas prisma dan bagian atas terdiri dari balok dan bangun yang mendekati limas. Berikutnya yang keempat, tenda pramuka. Pada tenda tersebut, bagian bawah terdiri atas balok dan bagian atas terdiri prisma segitiga. Dan yang kelima adalah Studio Libeskind. Nah, studio ini berada di Berlin, Jerman. Nah, pada bagian gedung studio ini, bagian bawahnya terdiri atas balok dan bagian atas terdiri dari limas. Balok merupakan prisma segi 4. Untuk mengetahui lebih jauh tentang bagaimana cara menentukan luas dan volume gabungan bangun ruang sisi datar, mari kita perhatikan contoh berikut ini. Contoh 1. Perhatikan bangun berikut ini. Bangun tersebut terdiri atas balok bagian bawah dan limas bagian atasnya. Diketahui, balok tersebut berukuran 12 cm x 12 cm x 8 cm. Artinya, panjangnya 12 cm, lebar 12 cm, dan tinggi balok 8 cm. Jika tinggi limasnya 8 cm, tentukan A. Volume bangun tersebut. B. Luas bangun tersebut. Mari kita bahas permasalahan di atas. Karena bangun tersebut merupakan gabungan dari balok dan limas, maka untuk menentukan volume bangun tersebut sama dengan volume balok ditambah dengan volume limas. Untuk menentukan volume balok sendiri adalah panjang kali lebar kali tinggi. Sedangkan untuk volume limasnya adalah sepertiga kali S kali S kali T. Sekarang kita ganti dengan ukuran yang ada di situ. Panjangnya kita ganti 12, lebar 12, dan tinggi 8 untuk ukuran balok. Sedangkan untuk volume limas, S-nya kita ganti 12 dan T-nya kita ganti 8. Sehingga 12 kali 12 kali 8 ditambah 1/3 kali 12 kali 12 kali 8. Setelah kita hitung,
Maka untuk volume balok diperoleh 1152. Sedangkan untuk volume limas adalah 384. Jumlah sama dengan 1757. Jadi, untuk volume bangun tersebut adalah 1757 cm3. Bagaimana dengan luas permukaan bangun tersebut? Untuk menentukan luas permukaan bangun tersebut, maka kita mencari luas permukaan balok tanpa tutup, balok A, B, C, D, E, F, G, H tanpa tutup, dan ditambah luas permukaan limas E, F, G, H, T atau T, E, F, G, H, limas tanpa alas atau selimutnya saja. Nah, di sini ukuran yang belum diketahui adalah tinggi limas, tinggi sisi tegaknya segitiga. Maka kita harus mencari dulu ukuran dari TP. Perhatikan segitiga TOP, siku-siku di O. TO adalah tinggi limas sama dengan 8 cm. Sedangkan OP setengah dari panjang AB sama dengan setengah kali 12 sama dengan 6 cm. Karena segitiga TOP merupakan segitiga siku-siku di O dan TP merupakan sisi hipotenusa, maka kita bisa menentukan panjang TP dengan menggunakan teorema Pythagoras, yaitu TP kuadrat sama dengan TO kuadrat ditambah OP kuadrat, atau TP sama dengan akar kuadrat dari TO kuadrat ditambah OP kuadrat. Kita ganti dengan ukurannya, sehingga diperoleh TP sama dengan akar kuadrat dari 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Sama dengan akar 64 ditambah 36. Sama dengan akar 100 sama dengan 10. Jadi panjang TP adalah 10 cm. Ini nanti gunanya untuk menentukan luas sisi-sisi dari limas. Nah, sekarang bagaimana dengan luas permukaan bangun tersebut? Luas permukaan bangun tersebut sama dengan luas balok tanpa tutup ditambah luas selimut limas. Nah, untuk luas balok tanpa tutup adalah sama dengan luas persegi ABCD ditambah 2 luas dari sisi depan dan belakang, yaitu luas ABFE karena luas DCGH sama besar, ditambah dengan luas samping kanan kiri yang sama besar, yaitu 2 kali luas BCGF. Dan ditambah untuk luas selimut limas sama dengan 4 kali luas segitiga sisi tegaknya, atau 4 kali luas segitiga TFG. Luas bangun segi 4 ABCD adalah 12 kali 12 ditambah 2 kali luas ABFE 12 kali 8 ditambah 2 kali luas bangun BCGF sama dengan 2 kali 12 kali 8 ditambah 4 kali luas segitiga TFG sama dengan 4 kali setengah kali 12 kali 10.
Setelah dihitung, maka akan menghasilkan 144 ditambah 192 ditambah 192 ditambah 240 sama dengan 768. Jadi, luas permukaan bangun tersebut adalah 768 cm persegi. Contoh 2. Perhatikan tenda berikut ini yang merupakan bentuk gabungan antara balok dan prisma. Diketahui, tenda tersebut memiliki ukuran alasnya panjang 10 meter, lebar 6 meter, dan tinggi 0,5 meter. Sedangkan tinggi tenda 4,5 meter. Hitunglah luas kain yang dibutuhkan untuk tenda tersebut dan volume tenda tersebut. Mari kita bahas permasalahan di atas. Tenda tersebut dapat kita buat sketsa seperti berikut ini. Untuk bagian bawah merupakan balok A, B, C, D, E, F, G, H. Dan bagian atas merupakan prisma segitiga E, F, G, H, J, I. Nah, untuk menentukan luas permukaan tenda merupakan gabungan dari luas alas, balok A, B, C, D, E, F, G, H tanpa alas dan tutup seperti berikut ini. Dan dengan prisma segitiga E, F, G, H, I, J tanpa sisi alas E, F, G, H seperti berikut ini. Pada tenda tersebut merupakan gabungan antara balok pada bagian bawah dan prisma segitiga pada bagian atas. Luas permukaan tenda merupakan gabungan dari luas balok A, B, C, D, E, F, G, H tanpa alas dan tutup. Dengan prisma E, F, I, H, G, J tanpa sisi E, F, G, H. Nah, perhatikan bangun balok berikut ini. Luas permukaan balok tanpa alas dan tanpa tutup berarti sama dengan jumlah luas sisi-sisi pada samping depan, samping belakang, samping kanan, dan samping kiri. Karena bagian depan dan belakang kongruen atau bentuknya sama, ukurannya sama, dan samping kiri, samping kanan juga mempunyai ukuran yang sama, maka kita dapat menghitung sama dengan 2 kali luas bagian depan, yaitu luas AB, FE, ditambah luas 2 kali bagian samping, yaitu luas BCGF. Kita substitusikan sama dengan 2 kali luas ABFE, yaitu bisa kita hitung dari AB kali AE. Sedangkan untuk luas BCGF dapat diperoleh dengan mengalihkan BC kali CG karena merupakan bentuk persegi panjang. Kita gantikan bilangannya sehingga diperoleh 2 kali 6 kali 0,5 ditambah 10 kali 0,5. Kita hitung hasilnya sama dengan 2 kali 6 kali 0,5 sama dengan 3, 10 kali 0,5 sama dengan 5. Sehingga 2 kali 8 sama dengan 16 meter persegi. Bagaimana dengan luas tenda bagian atas yang merupakan prisma segitiga EFI HGJ tanpa sisi persegi panjang EFGH? Kita cari dulu panjang FI
dengan menggunakan teorema Pythagoras, sehingga diperoleh panjang FI sama dengan 5 seperti tersebut. Nah, untuk menghitung luas permukaan prisma segitiga EFG HIJ tanpa sisi EFGH sama dengan 2 kali luas segitiga EFI ditambah 2 kali luas persegi panjang FGJI. Kita ganti dengan ukurannya sama dengan 2 kali setengah kali 6 kali 4 untuk luas segitiga EFI ditambah 2 kali luas persegi panjang FGJI, yaitu 10 kali 5. Nah, setelah kita hitung, maka diperoleh 24 ditambah 100 sama dengan 124 meter persegi. Jadi, luas kain yang dibutuhkan untuk permukaan tenda tersebut adalah 16 untuk luas permukaan balok tanpa alas dan tanpa tutup, ditambah luas permukaan prisma tanpa sisi persegi panjang yang bagian bawah, yaitu 124. Sehingga total seluruh kain yang dibutuhkan adalah 16 ditambah 124 sama dengan 140 meter persegi. Contoh 3. Hitunglah luas permukaan bangun berikut. Bangunnya seperti ini. Nah, bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Bangun tersebut merupakan prisma dengan alas segi 5 A, B, C, D, E seperti berikut ini. Kita gambarkan alasnya seperti ini. Dengan ukuran AB 10 cm, EA 16 cm, ED 4 cm, DC 8 cm. Nah, panjang dari FC merupakan 16 dikurangi DC. 16 dikurangi 8 sama dengan 8. Sedangkan panjang FB sama dengan 10 dikurangi 4 sama dengan 6. Sekarang yang belum diketahui adalah panjang BC. Untuk menentukan panjang BC, perhatikan segitiga BCF, siku-siku di F. Maka BC merupakan sisi hipotenusa. Berlaku teorema Pythagoras, BC kuadrat sama dengan FC kuadrat ditambah FB kuadrat. Atau BC sama dengan akar kuadrat FC kuadrat ditambah FB kuadrat. Kita ganti bilangannya sehingga menjadi akar 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. 8 kuadrat sama dengan 64, 6 kuadrat sama dengan 36. Sehingga menjadi akar dari 64 ditambah 36. Sama dengan akar 100 sama dengan 10. Jadi panjang BC sama dengan 10. Luas alas sama dengan luas AFDE ditambah luas segitiga CFB. Sama dengan AE kali ED ditambah setengah kali FC kali FB. Kita ganti bilangannya sama dengan 16 kali 4 ditambah setengah kali 8 kali 6. Sama dengan 64 ditambah 24 sama dengan 88 cm persegi. Sedangkan luas permukaan bangun sama dengan 2 kali luas alas
ditambah keliling alas kali tinggi prisma. Sama dengan 2 kali 88 ditambah kelilingnya 16 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 8 tambah 4 kali 25. Sama dengan 176 ditambah 1200 sama dengan 1376. Jadi, luas permukaan bangun tersebut adalah 1376 cm persegi. Mari kita lanjut dengan contoh yang keempat. Sebuah kaleng berbentuk balok yang sudah berisi air dengan volume 75 ml. Kemudian, kaleng tersebut akan dimasukkan batu yang berbentuk tidak beraturan. Setelah kaleng tersebut kemasukan batu tersebut, maka volume air berubah menjadi 95 ml. Nah, kalau digambarkan seperti ini. Awalnya, kaleng balok tersebut berisi air sebanyak 75 ml. Kemudian dimasukkan batu, maka volume air menjadi 95 ml. Sekarang, kita bisa mengetahui bahwa air berubah menjadi tambah banyak setelah dimasukkan batu. Apa perubahan volume air bertanda volume batu tersebut? Apa memang benar seperti itu? Kenapa demikian? Coba kalian jelaskan. Nah, pembahasannya seperti berikut ini. Diketahui volume air mula-mula atau kita simpulkan V1 sama dengan 75 ml. Volume batu kita belum tahu, kita misalkan B, batu. Sedangkan volume air setelah ditambahkan batu, kita misalkan V2 sama dengan 95 ml. Nah, jadi untuk mengetahui volume batu, kita dapat menghitung yaitu V1 ditambah volume batu sama dengan V2. Volume mula-mula ditambah volume batu sama dengan volume setelah ada batu. Sama dengan 75 ditambah B sama dengan 95. Jadi volume batu sama dengan 95 dikurangi 75. Volume batu sama dengan 20. Jadi volume batu tersebut adalah 20 ml. Perhatikan contoh yang kelima. Bangun-bangun berikut adalah bangun yang tidak beraturan. Seperti contoh batu sabak, toples marmer, gapura piramida, dan kue lapat. Amati bangun-bangun tersebut. Lebih menyerupai bangun ruang yang manakah? Apakah kubus, balok, prisma, atau limas? Nah, bagaimana cara menghitung luas permukaan dan volume dari batu sabak, toples marmer, piramida, gapura piramida, dan kue lapat seperti di atas? Untuk menentukan luas permukaan atau volume bangun ruang sisi datar tidak beraturan adalah dengan cara menaksir luas permukaan atau volume bangun ruang tersebut. Dengan terlebih dahulu kita menentukan bangun ruang tersebut termasuk mendekati bangun ruang yang mana. Apakah mendekati bangun ruang kubus, balok, prisma, atau limas. Seperti batu sabak, kalian bisa menggunakan luas permukaan atau volume
mendekati bangun prisma. Begitu juga dengan tablas marmer bisa menggunakan balok dan kue lapet menggunakan limas, piramida menggunakan limas, sedangkan gapura yang piramida menggunakan prisma, baik luas maupun permukaannya. Sehingga nantinya apabila dihitung, luas permukaan atau volumenya mempunyai selisih pengukuran yang paling sedikit. Demikian penjelajahan kali ini. Sampai bertemu pada penjelajahan berikutnya. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.